Halo teman-teman para pecinta iguana di Indonesia, jumpa lagi dengan channel kami Reptile Syndicate. Nah, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang cara merawat iguana atau kersit iguana pada musim hujan ya. Karena pada musim hujan ini cuacanya ekstrim dan suhunya cenderung rendah, lebih dingin ya. Nah, perlu diketahui lebih dulu bahwa suhu optimal untuk kandang iguana agar dia bisa melakukan aktivitasnya dengan baik yaitu kisaran 27 sampai 36 derajat Celcius. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tempatnya walaupun hujan tapi masih suhunya di atas itu, jadi tidak perlu terlalu risau ya. Tapi untuk teman-teman yang suhunya memang sangat rendah, di bawah 27 mungkin sampai 25 derajat, maka harus menggunakan bantuan lampu ya. Oke, sebelum kita masuk ke jenis-jenis lampu yang digunakan untuk kandang iguana pada musim hujan ini, kita harus mengetahui apa perbedaan dan fungsi sinar-sinar yang dibutuhkan oleh iguana. Nah, sinar yang dibutuhkan iguana dari matahari ini ada beberapa macam, yaitu sinar UV ya. Sinar UV ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu UVA, UVB, dan UVC. Nah, masuk yang jenis sinar pertama nih, UVA teman-teman. UVA ini gunanya adalah menjaga mood iguana, lalu juga mempengaruhi mutasi warna, meningkatkan nafsu makan pada iguana, dan juga melancarkan pencernaan pada iguana ya. Nah, lampu UVA ini, atau maksud saya cahaya UVA ini pada matahari dapat dapatkan iguana pada saat matahari terbit sampai tenggelam. Jadi ketika ada matahari pasti cahaya UVA ini dapat diserap oleh iguana. Oke, selanjutnya yaitu adalah sinar UVB. Nah, sinar UVB ini sangat penting bagi reptil teman-teman, karena sinar UVB ini dapat mensintesis vitamin D3 sehingga kalsium dari makanan dapat diserap dan dicerna dengan baik. Jadi hal ini dapat mempengaruhi proses pembentukan dan pertumbuhan tulang. Selain itu juga dapat mencegah MBD ya, karena MBD ini adalah penyakit pertumbuhan tulang, gagalnya pertumbuhan tulang atau kerusakan pertumbuhan tulang karena kurangnya kalsium yang diserap oleh tubuh. Nah, fungsi lain dari UVB ini juga dapat menjaga imunitas tubuh. Jadi untuk iguana ini agar tidak mudah terserang penyakit ya. Jadi sistem kekebalan tubuhnya juga dapat meningkat. Nah, selain itu UVB juga dapat menjaga perkembangan organ tubuh yang lain. Jadi nggak cuma tulang teman-teman. Untuk organ-organ tubuh yang lain, pertumbuhannya juga membutuhkan bantuan sinar UVB. Sinar UVB ini disediakan matahari, jadi pukul kisaran jam 10 sampai jam 15 ya. Dan terbaik pada pukul 10 sampai 11 dan jam 2 siang sampai jam 3. Oke, jadi buat teman-teman yang menjemur di pagi hari, sebenarnya jumlah UVB yang didapatkan itu sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada, karena di pagi hari pukul 7 sampai jam 10-an itu ternyata hanya mengandung UVA teman-teman. Jadi saya juga baru paham setelah membaca beberapa jurnal, ternyata UVB ini paling baik pada pukul 10 sampai jam 3 sore. Nah, ya, lanjut ke yang ketiga yaitu sinar UVC. UVC ini tidak masuk ke bumi karena terhalang ozon ya. Nah, UVC ini merupakan sinar yang berbahaya bagi manusia maupun makhluk hidup di bumi karena dapat menimbulkan beberapa macam penyakit kulit. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis lampu yang digunakan. Nah, yang pertama saya akan mereview solar glow ya. Ini solar glow. Nah, solar glow ini terdiri dari 3 macam, yaitu ada yang 80 watt, 125 dan 160 watt. Saya sendiri pakai yang 125 watt ya, dan mereknya adalah Exotera. Bukan promosi ya, tapi memang untuk reptil saya menyarankan kalau lampu pakai yang Exotera. Nah, ini bisa dinyalakan 1 sampai 6 jam ini sesuai jarak dari reptilnya, jarak dari alas reptilnya. Jadi kalau saya pakai kisaran 30 cm atau 40 cm itu saya cuma menyalakan 1 sampai 2 jam saja. Nah, kandungan dari solar glow ini sudah lengkap, ada UVA, UVB, ada basking spot untuk berjemur, dan juga ada daylight untuk visualnya iguana. Jadi iguana bisa melihat dengan nyaman untuk mencari makan atau lain sebagainya. Nah, lampu solar glow ini harganya kisaran 400 sampai 500 ribu ya untuk satu lampu ini, tapi fungsinya sangat bagus karena ini sudah mencakup semua jenis lampu yang dibutuhkan atau fungsinya juga mirip dengan matahari. Oke, selanjutnya adalah lampu UVB. Ini juga produknya sama.
Nah, UVB ini fungsinya kan sudah dijelaskan di awal tadi, sangat penting ya. Nah, rata-rata kalau lampu UVB ini dinyalakan 4-6 jam sehari ya, dan lampu ini bertahan kurang lebih sekitar 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan sekali harus diganti yang baru karena kandungan UVB yang ada di lampu ini bisa habis. Untuk lampu UVB ini ya, harganya bisa dilihat sendiri di toko online, mungkin di rentang 100.000 dan naik turunnya lah sekitar segitu. Nah, selanjutnya adalah lampu spot. Nah, lampu spot ini fungsinya untuk berjemur, untuk mencari hangatnya saja ya, untuk meningkatkan suhu di dalam ruangan. Jadi untuk lampu spot ini bisa merek apa saja, tapi saya sering pakainya Philips karena murah dan mudah didapat. Di Exotera juga ada. Jadi saya pakai lampu spot yang 60 atau 40 watt. Ukurannya ini disesuaikan dengan ukuran kandang dan jarak antara lampu ke reptilnya ya. Nah, lampu spot ini biasa saya nyalakan kisaran 1-2 jam saja ya, karena cukup untuk menghangatkan tubuh iguana, lalu biarkan dimatikan saja agar nggak terlalu panas. Nah, itu dia tiga jenis lampu yang saya gunakan. Sebenarnya ada lampu satu lagi, yaitu untuk malam hari, yaitu night basking atau night heating bulb, yaitu gunanya untuk menghangatkan tapi tidak ada cahayanya. Jadi untuk teman-teman yang daerahnya dingin, terlalu dingin di malam hari khususnya, bisa pakai lampu itu. Nah, itu dia teman-teman review dari beberapa lampu yang digunakan untuk kandang iguana pada musim hujan ya, untuk menjaga kestabilan suhu dan aktivitas iguana serta metabolisme iguana itu sendiri. Jangan lupa disesuaikan juga dengan ukuran iguananya, ukuran kandang, jarak lampu dengan iguananya, dan juga sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Jadi sekian review lampu dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang kemarin tanya juga. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam satu. Audio Jungle. Last Christmas